العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: awal kejadianmu adalah air mani yang kotor dan hina, manakala akhir dari kehidupanmu adalah bangkai yang terbuang. Janganlah kamu menjadi orang yang dituntun oleh ketamakan dan diburu oleh hawa nafsu, diperdayakan oleh hawa nafsu untuk melangkah ke gerbang istana raja, untuk mengemis sesuatu daripadanya, baik kamu diberi atau tidak, dengan kerendahan dan kehinaan. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda: "Ashaddu 'uqubatillahi 'azza wa jalla li'abdihi talabahu ma lam yuqsamu lahu." Maksudnya, hukuman Allah yang paling berat bagi seseorang hambanya ialah menuntut sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Celakalah engkau, wahai orang-orang yang bodoh tentang takdir dan zat yang mempunyai takdir. Engkau menyangka bahwa orang-orang di dunia ini mampu memberimu sesuatu yang tidak ditentukan untukmu, sesuatu yang bukan bahagianmu, tetapi ia adalah godaan syaitan yang ditanamkan ke dalam hati dan pemikiranmu. Engkau bukan hamba Allah, tetapi kamu adalah hamba nafsumu, hawamu, syaitanmu, tabiatmu, dinar dan dirhammu. Berusahalah kamu untuk melihat kepada orang yang berjaya, sehingga engkau dapat mencapai kejayaan,
melalui jalan yang sudah ditempuhnya. Sebahagian daripada ulama berkata, barang siapa yang tidak melihat orang yang berjaya, maka dia tidak akan berjaya. Kamu melihat orang-orang yang berjaya, tetapi kamu hanya melihatnya dengan dua mata kepalamu, tidak dengan kedua-dua mata hatimu, yakni basirah. Keimanan yang engkau miliki bukanlah keimanan yang bermanfaat bagimu, sehingga engkau tidak melakukan dosa. Kamu tidak mempunyai mata hati yang dengannya engkau dapat melihat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maksudnya, kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surah Al-Hajj ayat 46. Orang yang tamak dalam menginginkan harta dunia yang dimiliki oleh orang lain, sama halnya dengan seseorang yang menjual agamanya. Seseorang yang menjual agamanya dengan lumpur. Ia menjual sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang mudah rosak. Maka sudah pasti hal ini tidak akan terlaksana dengan kemampuan mereka. Tidak ini dan tidak pula itu. Selama keimananmu belum sempurna, maka berhati-hatilah dalam mendayungkan bahtera kehidupanmu, sehingga kamu tidak memerlukan manusia, lalu kamu menyerahkan agamamu kepada mereka. Lantas engkau memakan harta mereka dengan agamamu. Namun, jika imanmu sudah kuat dan sempurna, maka ia akan mendekatkan kamu kepada tawakal kepada Allah dan menyingkap semua sebab, mengalahkan semua pemikiran, melewati semua ini dengan hatimu, di mana ia sudah terlepas dari negerimu, keluargamu, kedai dan semua kenalanmu, dan menyerahkan apa yang ada di tanganmu kepada keluargamu, kepada saudara dan teman-temanmu, sehingga seakan-akan malaikat maut telah mengambil nyawamu, seakan-akan rengutan kematian telah merengutmu, seakan-akan dunia ini telah menyedut dan menenggelamkan engkau, seakan-akan gelombang kudrat yang telah ditakdirkan menyeretmu ke dalam samudera ilmu dan menenggelamkan engkau. Maka barang siapa yang telah sampai ke makam ini, maka ia tidak akan dipengaruhi atau dibahayakan oleh sebab-sebab. Kerana sebab-sebab itu hanya akan berpengaruh pada zahiriahnya saja, tidak kepada batiniahnya. Sebab-sebab itu kerana yang lain, bukan kerana dirinya sendiri. Wahai kaumku, jika kamu tidak mampu melaksanakan apa yang sudah aku tuturkan kepada kamu tentang pelepasan diri daripada sebab-sebab, sehingga kerana suatu pandangan hatimu menjadi begini, tidak menjadi begini. Jika kamu tidak mampu melaksanakannya secara keseluruhan, lakukanlah semampu kamu. Tetapi janganlah berkurang daripada separuhnya. Rasulullah SAW bersabda, tafarraghu min humumid dunya mastata'tum. Maksudnya, berlepas dirilah kamu, yakni kosongkanlah hatimu daripada cita-cita keduniaan
semampu kamu. Kemudian kata musannif, wahai hamba. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada malam yang berbahagia ini secara mingguan kita dapat berkumpul untuk meneruskan majlis ilmu ataupun pengajian kita secara khusus merujuk kepada kitab Fathur Rabbani karya Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Alhamdulillah kerana Allah SWT memberikan kepada kita nikmat kesihatan. Kita sihat dan boleh mengikuti pengajian ini, boleh mendengar, masih lagi boleh mendengar nasihat-nasihat daripada Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kita langsung tidak langsung kita sedang membincangkan hal-hal ataupun maklumat-maklumat ilmu secara khusus yang merujuk kepada rohani, merujuk kepada rohaniyah. Nah, ini maksudnya adalah kita sedang membincangkan ilmu rohaniyah, langsung tidak langsung. Mudah-mudahan dalam mencari ubudiyah, dalam menyempurnakan ubudiyah kita dapat memahami dua-dua konsep diri. Kita dapat memahami tentang rohaniyah dan kita dapat memahami tentang jasmaniyah. Nah, ini satu hal yang penting. Setelah pun kita berbincang panjang lebar tentang itu, dan sehingga kita berkesimpulan dengan kesimpulan Nabi SAW, jika elok rohaniyah kita, maka akan eloklah jasmaniyah kita. Nah, itu kesimpulannya. Dan kita masih lagi berada di majlis ke-6. Majlis ke-6 berkaitan dengan jauhilah, tinggalkanlah, buanglah dengan sikap sombong dan takbur yang mungkin ada di dalam diri kita. Dan kita berkesimpulan langsung tidak langsung bahawa sombong dan takbur ini adalah satu racun, sejenis racun yang sangat berbahaya, yang boleh memusnahkan seluruh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang boleh merosakkan, membinasakan seluruh mata rantai yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian besarnya sombong dan takbur. Demikian bahayanya sombong dan takbur. Dan demikian kotornya sombong dan takbur. Sampai-sampai iblis terlaknat hingga hari kiamat. Jadi dari sudut pandangan kerohanian dan berdiri di atas sedar diri, kita perlu melihat bahawa inilah bahaya besar yang jika ada di dalam diri kita, seperti mana kita sebutkan tadi, berimplikasikan rosak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun rosak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang sangat ditakuti, sangat dibimbangi oleh orang-orang kerohanian. Dan secara umumnya oleh orang-orang yang beriman. Mereka-mereka, orang-orang yang beriman ini termasuk kita mudah-mudahan, perlu mendidik diri untuk membimbangi hal ini. Untuk membimbangi hal rusaknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu mendidik rohaniah kita dan jasmaniah kita tentang hal yang merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak manusia, secara umumnya manusia tidak mempedulikan tentang hal rusak atau tidak rusak hubungan dengan Allah. Tetapi kita secara pribadi maupun secara jama'i, perlu melihat bahawa rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini
merupakan satu bencana besar, merupakan satu bala besar, merupakan satu kemusnahan besar. Ya, perlu kita lihat dari sudut itu. Kita perlu mendidik rohaniah kita, melihat, memandang dari sudut itu. Yang mudah-mudahan ya, dengan pandangan itu akan menyebabkan kita menjaga atau kita berjaga-jaga ya, perkara-perkara terhadap perkara-perkara yang boleh merusakkannya. Ya. Nah, justru kita telah pun mendengar nasihat-nasihat panjang daripada Maulana Syekh Mursyid kita Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Di samping kita mengutip, langsung tidak langsung kita mengutip maklumat-maklumat daripada ulama-ulama yang lain, ahli-ahli kerohanian yang lain. Ya, kita kombinasikan nasihat-nasihat itu. Kita kombinasikan ilmu itu, kita kombinasikan pelajaran-pelajaran itu. Ya, sehingga kita mudah-mudahan dilimpahkan Allah SWT kepahaman yang baik terkait dengan rohaniah yang sedang kita bincangkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini kita sambung lagi. Masih topik yang sama, masih isu yang sama tentang menjauhkan diri kita daripada penyakit sombong dan takbur ini. Ya, yang penting kita kenal. Yang penting kita paham. Adapun wasilah yang menghubungkan kita kepada kenal dan paham sifat sombong dan takbur ini adalah sedar diri. Ya, kunci yang menghubungkan kita dengan penyakit yang berbahaya ini adalah sedar diri. Jadi kesimpulannya sedar diri itu sangat penting. Nah, malam ini kita bertemu dengan nasihat Maulana Syekh Mursyid kita supaya kita boleh sampai kepada sedar diri. Itu kan? Maka kata Maulana Mursyid kita, awal kejadianmu. Itu tentang kejadian. Ya. Adapun tentang kejadian ini diajar oleh Al-Quran, diajar oleh kemudian Nabi SAW menerangkan Al-Quran itu kepada ummah. Ya, jadi kita sebutkan Nabi pun mengajar hal yang sama daripada Al-Quran. Nah, kemudian dibentangkan melalui ilmu biologi, bahagian daripada sains, itu kan? Bahagian daripada human science, bahagian daripada sains kemanusiaan, ya, yang disebut dengan biologi, ilmu biologi. Nah, di sana dibentangkan juga tentang bagaimana proses kejadian manusia, betul kan? Jadi maklumat ataupun ilmu terkait proses kejadian manusia, nah bukan lagi dalam Al-Quran saja, bukan lagi dalam hadis saja, sudah pun menjadi umum. Ya, sudah pun menjadi umum, siapa-siapa pun boleh belajar, siapa-siapa pun boleh baca. Itu kan? Dengan namanya biologi. Siapa yang belajar biologi, ya tahu dia. Oke? Tentang bagaimana proses kejadian kita. Nah, ini bukan tentang Allah menjadikan awal manusia Nabi Adam AS daripada tanah begitu begini, bukan. Ini tentang manusia-manusia selepas daripada Nabi Adam AS dengan Siti Hawa. Ya kan? Walaupun unsur-unsurnya sama saja. Unsur-unsur kejadian manusia itu sama saja. Daripada unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur angin, ya kan? Sama saja. Tapi proses kejadiannya berbeza. Nah, sekarang kita bercakap tentang kita. Bukan kita bercakap tentang Nabi Adam AS dan istrinya Siti Hawa. Ya kan? Kita bukan bercakap tentang beliau. Tetapi kita bercakap tentang kita. Perhatikan supaya kita sampai kepada sedar diri. Maka katanya, awal kejadianmu. Awal kejadian kita. Usulnya. Asalnya.
Kalau bahasa Arab disebut usul. Mendatang kita sebut asal. Asalnya adalah air mani. Adalah daripada air mani. Dalam ilmu biologi diterangkan. Air mani itu satu air yang seni yang keluar daripada orang lelaki, gitu kan? Dan masuk bercampur dengan sperm. Sperm itu lelaki kan? Daripada lelaki masuk, apa dia panggil? Yang perempuan dipanggil apa? Embrio. Ovum. Masuk bercampur dengan ovum. Ya. Bersifat telur daripada perempuan. Nah, bercantum di situ. Diperhalusi lagi. Dalam setitis mani itu ada berjuta-juta ulat. Apa namanya ulat itu? Sperma. Ya kan? Pernah tengok kah? Sperma itu macam ulat saja kan? Kepala, kemudian ada ekornya panjang. Sama saja, siapapun. Dia panggil sperma. Ulat apa itu, tahukah? Nah, kalau tidak ada nama, tidak disebut dengan sperma, kau mau panggil apa? Enggak kan? Kau mau panggil apa, Lina? Sperma itu nama yang diletakkan berdasarkan kepada fakta-fakta ilmiahnya begini kan, disebut sperma. Nah, kalau tidak ada nama sperma, masih terbuka begitu, kau mau panggil apa? Kalau Walid panggil ulat saja. Panggil apa? Bidit. Pilih. Bilis. Kau lagi teruk, mana ada sifat macam bilis dia? Nah, siapa itu? Kita semua kan? Nah, kalau kita istilahkan ulat, nah kita seperti ulat, datang asalnya dari ulat saja. Kalau kita istilahkan ulat. Tapi para ilmuwan sudah menamakan dia sebagai sperma. Nah, kemudian kita menyebut kita semua datang daripada satu sperma. Betul? Nah, bukan banyak. Banyak itu berjuta-juta, betul. Tapi yang tercantum dengan, apa tadi? Ovum. Yang tercantum dengan ovum itu tadi cuma satu. Atau mungkin dua. Tapi ada juga yang sampai 10, kan? 9, 11. Di mana? India. Sampai 11 kelahiran. Nah, tidak tahu itu kelahiran yang bersifat normal, biasa, ataupun apa dipanggil pemanian beradas. Nah, kita pun tidak tahu itu. Tapi sampai 11. Nah, perutnya saja begitu. Kasihan saya tengok si ibunya. Sewaktu mengandung, kan? Sampai bersalin. 2 bulan dan sebelum bersalin ada di hospital sudah. Hospital yang menjaganya begitu begini. 11 orang. Nah, kalau 2 kali, 21 sudah. 11, 22 orang. 2 kali beranak cukup lah. Sampai 11. Apa, kucing yang cedera itu. Tolong ambil kucing yang cedera itu pergi apa ya. Kucing ini cedera, nak berubat dia, kita pun tak pandai berubat. Kucing ini cedera kerana bergaduh dengan kucing jantan di orang itu. Okey. Nah, itulah. Ya. Itulah kita. Itulah Walid. Itulah Rantau. Itulah Jul. Itulah Mizi. Itulah kita semua. Betul kan? Walid senang pakai istilah ulat saja. Kita datang daripada setitis air yang disebut dengan nama mani. Itu istilahnya Al-Quran, istilahnya hadis Nabi SAW, mani, ya, tidak boleh diubah. Dan mani itu berupa sifatnya cecair, begitu. Dan berupa, nah itu kita sebut tadi, berupa ulat saja. Walid terbaca satu teks semasa belajar di Yaman, pernah ke Yaman sekejap. Saja dengar kuliah, ada teksnya. Dan mereka menyebut ulat.
Apa istilahnya? Arqi, urqi, al-urqi. Nah, al-urqi itu jika diterjemah adalah ulat. Dan dalam percakapan Arab biasa, al-urqi itu maknanya ulat. Nah, dalam teks mereka menyebut al-urqi dengan ulat. Nah, kalau demikian, walaupun datang daripada ulat, kita semua datang daripada ulat. Yang namanya dalam bahasa moden dipanggil sperma. Itu saja. Jelas ya? Nah, jadi apabila kita menyebut bahawa kita asalnya daripada ulat, nah kita dapat bayangkan betapa lemahnya kita. Betapa hinanya kita. Ya. Betapa, apa lagi disebut? Betapa terpinggirnya kita. Paham ini? Paham enggak? Nah itu. Betapa lemahnya, betapa hinanya, betapa terpinggirnya. Ulat itu halus-halus sampai tidak nampak, tahu gak? Kalau nampak mungkin ada nilai juga, kasih burung makan kah? Ya kan? Nah ulat itu seperti mana jual di kedai itu yang banyak-banyak itu. Nah itu dijual satu cawan itu RM2 ke RM3 ke sekarang, kasih burung makan. Boleh buat umpan pancing, danggala. Nah ada nilai juga. Betul? Nah, adapun ulat sperma itu tadi sampai tidak nampak, kau mau buat apa? Paham? Demikian tidak bernilai. Istilahnya begitu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kita. Itulah diri kita. Kemudian katanya, yang kotor, satu sisi lain, dianggap sebagai kotoran. Betul kan? Yang namanya mani itu, walaupun dari segi hukumnya, hukum fiqahnya adalah suci. Nah, kalau pakaian kita terkena mani, tidak dituntut kita membersihkannya. Boleh pakai sembahyang. Tidak ada hal. Betul kan? Cuma mazhab Syafi'i agak sedikit detail di situ. Mazhab kita Syafi'i. Adapun mazhab lain, tidak ada hal. Mazhab kita Syafi'i sedikit detail. Apakah mani sebetul-betul mani ataupun mungkin mani bercampur mazi? Nah, itu mazhab kita. Karena lazimnya secara fiqh mani akan bercampur mazi. Betul? Nah, mazi najis lah. Yang tidak najis itu cuma mani. Persoalan besarnya, apakah mani secara solid tidak bercampur dengan mazi? Nah, jika keyakinan kita bahwa itu adalah mani solid tidak bercampur mazi, maka dia tidak najis. Betul? Nah, sekiranya keyakinan kita mani biasanya bercampur mazi, nah ketika itu menjadi najis juga. Bukan maninya, tapi mazinya. Paham nggak? Nah, itu fiqh kita. Syafi'i. Agak detail, agak halus di situ kan. Oke. Nah, jadi secara umum, nah mani itu pun bersifat kotor juga. Kenapa? Karena orang akan cari jalan mau basuh juga kan. Kalau terkena sedikit, aku mau pakai solat, dia akan basuh. Betul? Nah, apalagi kalau terkena di sana, terkena di sini, misalnya kan. Ini kita bercakap ilmu fiqh. Terkena di bahagian-bahagian tertentu, kita akan basuh kan? Kalau tidak basuh, kita akan rasa apa? Geli, betul kan? Geli saja, melekat sana, melekat sini. Tidak begitu, Jul? Nah. Rasa rimas saja. Rasa tidak selesa, gitu kan? Nah, demikian. Nah, siapa itu? Walid dan kita semua. Sama saja kan? Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa lagi? Dan hina, katanya. Dan hina. Al-Quran menyebut hal yang sama. Dan hina. Nah, apa maksudnya hina? Maksudnya, tidak ada siapapun yang menyimpan. Ya.
Tidak ada orang yang menyimpan untuk ditukarkan menjadi emas. Nah, ini kalau disimpan 3 bulan nanti bertukar jadi emas. Ini kalau disimpan 3 bulan nanti dia bertukar jadi berlian. Ini kalau disimpan 3 bulan dia bertukar menjadi. Tidak ada. Kalaupun ada, itu orang panggil apa ya? Macam kita sebutkan tadi, permanian beradas. Diambil mani kemudian disimpan. Ini keadaan-keadaan yang kalau diukur dengan tamadun, macam tidak bertamadun saja gitu kan. Tapi dalam keadaan-keadaan yang normal, mana ada orang simpan mani? Walid menikah, hidup 53 tahun, sudah tidak pernah aku ambil simpan. Nah, tahu nanti dia bertukar menjadi berlian macam sebut tadi. Tidak pernah. Enggak kan? Nah, bahkan siapa-siapapun begitu keadaannya. Nah, itu adalah apa? Itu adalah gambaran yang menunjukkan bahwa yang namanya mani itu berada di posisi-posisi keadaan-keadaan hina. Tidak ada orang ambil pakai untuk pakai. Tahu dia mani itu suci diambil. Hari-hari sapu mukanya. Kasih naik seri. Adakah? Tidak kan? Nah, itu gambaran. Kalau namanya minyak wangi, walaupun 3 ringgit, walaupun seringgit lah. Kasih bau-bau gitu. Namanya minyak wangi. Nah, kenapa mani? Tidak begitu. Nah, ini gambaran-gambaran untuk menunjukkan bahwa dia adalah dipandang, maksudnya begitu. Dipandang hina. Jadi kesimpulannya, kotor, hina, ulat, dan sebagainya. Itulah dirimu, itulah diriku, itulah diri kita semua. Ya, aslinya, asalnya. Betul? Boleh paham nggak? Wah, Masya Allah. Terus. Manakala akhir dari kehidupanmu, nah itu cerita asal, awalnya. Manakala akhir dari kehidupanmu, penghujung kehidupan kita. End of life. Penghujung kehidupan kita. Apa penghujung kehidupan? Kematian kan? Penghujung kepada kehidupan kita adalah kematian. Nah, ketika kita mati, sama saja kita punya keadaan dengan bangkai. Sama saja keadaan kita seperti kucing mati, ayam mati, itik mati, lembu mati, gajah mati, biawak mati, ular mati, buaya mati, apapun mati, sama saja. Nah, yang kita sebutkan tadi rentetan haiwan, begitu, disebut sebagai binatang. Nah, kita kemudian senang saja menyebut binatang adalah bangkai. Pernahkah kita sadar bahwa manusia itu sendiri adalah binatang? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia menyebutnya, di dalam Minhajul Abidin dia menyebutnya, bahwa manusia yang tidak mencapai insan, ya, manusia yang tidak mencapai insan disebut apa? Disebut apa ya? Ingat ya, haiwanun natiq. Manusia yang tidak mencapai insan disebut haiwan natiq. Salah kami sih? Salah kau boleh sebut? Hah? Nah, kau mau sebut apa? Haiwan nabati itu bahagian yang umum. Nabati bermakna manusia itu adalah secara umumnya adalah haiwan nabati, haiwan yang makan, minum, itu secara umum. Tapi natik, nah itu lebih kepada yang Walid sebutkan tadi, yang tidak mencapai status insan, ya? Yang tidak mencapai status insan. Nah, itu dipanggil haiwan natik.
Apa itu haiwan natik? Haiwan yang boleh berkata-kata. Haiwan yang boleh bertutur. Sehingga pertuturannya itu ada huruf, ada suara, ada perkataan. Paham nggak? Sama saja. Nah, sebab itu, kalau haiwan makan, kita pun makan. Bezanya haiwan makan satu hari 2 kali. Kita makan satu hari berkali-kali. Ada saja makan, ada saja makan. Itu kerana tabiat. Ya. Haiwan minum, kita pun minum. Haiwan berak, kita pun berak. Haiwan kencing, kita pun kencing. Haiwan pun beranak pinak, kita pun beranak pinak. Ya kan? Lalu apa yang membezakan? Apa yang membezakan kita dengan haiwan? Tidak ada perbezaan apa kan? Tapi ada perbezaan. Yang membezakan itu nanti adalah insan. Apabila kita mencapai posisi yang disebut sebagai insan. Nah, keluar kita daripada haiwanun natik. Bahkan keluar kita daripada istilah haiwannya. Menjadi insan. Boleh fahamkah? Nah, selama haiwan, kalau tadi kita sebut ular, harimau, gajah, apa saja, buaya. Nah, matinya ini disebut sebagai bangkai. Betul? Nah, apa bezanya kita sebagai haiwan natik itu jika mati? Nah, jadi istilah bangkai itu istilah bagi orang-orang kerohanian. Paham kah? Dalam arti kata yang lain, ya, di penghujung kehidupanmu, berarti kematian. Nah, kau menjadi bangkai. Bukan kau menjadi sesuatu yang diagung-agungkan. Tidak. Kalaupun kau datang daripada posisi yang penuh, kita sebut apa? Kemewahan, posisi yang penuh dengan darjat kedudukan. Kau raja, kau sultan, kau begitu, kau begini. Nah, tetap sifatnya adalah bangkai. Betul kan? Nah, orang tidak akan simpan, orang letak di dalam tanah juga. Orang kebumikan. Nah, itu menurut kembali kepada agama yang dipegang masing-masing, keyakinan masing-masing. Ada yang bakar. Kan? Ada yang bakar. Cuma dalam dunia ini ada satu kepercayaan. Itu ada di Indonesia. Itu Toraja. Ya. Nah, mereka tidak bakar, tidak apa. Mereka pergi letak di satu tempat. Nah, bila sudah kering gitu begini, nanti mereka ada masanya setahun sekali bawa pulang bagi pakai bedak semua. Pakai baju cantik-cantik, kemudian pergi letak di situ. Setahun sekali bawa. Nah, itu kepercayaan. Tapi tetap sifatnya adalah bangkai. Betul? Nah, mana ada dia simpan di rumah? Mati, simpan di rumah. Letak, framekan cantik-cantik letak di rumah. Adakah? Tidak ada. Kamal al-Tartuk. Walaupun tidak boleh dimasukkan di dalam liang lahat. Ya. Bumi tidak menerimanya. Nah, itu rangkaian-rangkaian penceritaan macam-macam ada. Ada yang mengatakan mau masuk dalam lahat, tertutup lahat. Mau masuk tertutup, mau masuk tertutup. Sampai begitu sekali. Nah, dia pun terpaksa diletak di atas. Dalam kerandanya, kemudian keranda itu disimen. Tetap tertutup juga kan? Sifat. Kenapa? Kerana bangkai. Betul. Nah. Apa dalil, apa bukti mengatakan klasifikasinya sama saja seperti bangkai? Busuk kan? Nanti kalau tidak ditutup begitu, keluar busuknya, keluar begitu, keluar ulatnya, keluar cacingnya, keluar apanya. Bukankah sama itu dengan haiwan? Bukankah sama itu keadaannya dengan bangkai? Nah, iya, sama saja dengan bangkai. Nah, itulah diriku dan diri kita semua. Sama saja. Betul. Nah, terimalah ini dengan sedar diri. Terimalah ini dengan kesadaran. Bahwa itulah kita. Masya Allah, tabarakallah. Katanya apa lagi?
Manakala akhir dari kehidupanmu adalah bangkai yang terbuang. Bangkai yang terbuang berarti tidak disimpan, tidak dipelihara, tidak dijaga. Ya kan? Nah itu maksudnya. Nah semua kita begitu. Allah, Masya Allah. Jadi berdasarkan kepada fakta ini, nampak saja dalam diri kita. Kalau sudah begitu, apa perlunya ada sombong? Apa perlunya ada takbur? Apalagi sombong dengan takbur ini tidak lebih, ya, tidak lebih, tidak kurang, tidak lebih, melainkan menjadikan kita yang kita sebutkan tadi haiwanun natik. Ya. Apalagi sifat sombong dengan takbur ini tidak membawa kelebihan apapun, bahkan membawa kita kepada kekurangan. Ya, daripada satu status yang mungkin tinggi di sisi Allah kepada satu status yang paling rendah di sisi Allah, ini disebut haiwanun natik. Ya, dan memposisikan kita pula dengan bangkai setaraf saja dengan haiwan-haiwan yang memang haiwan. Allah, Masya Allah. Nah, jadi ambillah ini dengan sedar diri. Itulah diri kita. Kemudian kata musannif, janganlah kamu menjadi orang yang dituntun oleh ketamakan. Janganlah. Nah ini termasuk hal yang jangan ada pada kita. Jangan ada pada diri kita. Ya. Jangan ada dalam perjalanan hidup kita ketamakan. Apalagi ketamakan itu menuntun kita. Menarik kita. Membawa kita. Ya kan? Nah, karena hidup itu adalah satu perjalanan. Gitu. Satu musafir, satu perjalanan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Berbagai-bagai. Nah, dalam perjalanan itu, jangan ketamakan itu menuntunmu. Itu bahasanya kan? Jangan ketamakan itu memegang tanganmu dan mengheretmu. Membawamu. Nah, apapun pemaknaan, nah begitulah maksudnya. Kenapa? Nah, tadi kita sebut juga, ketamakan itulah yang mencetuskan kesombongan dan takbur. Ya kan? Ketamakan itulah yang mencetuskan, antara yang mencetuskan kesombongan dan takbur. Nah, sedangkan diri kita saja berawal dengan kehinaan, berakhir pun dengan kehinaan. Ya, kita sebut sudah tadi, berawal dengan mani yang kotor dan hina, berakhir dengan bangkai saja. Nah, itu hakikatnya. Lalu, apa perlunya sombong, apa perlunya takbur? Nah, jika tidak perlu sombong, jika tidak perlu takbur, maka ketamakan jangan ada. Ketamakan itulah antara lain ya, yang mencetuskan atau yang membuka pintu racun kepada racun sombong dan takbur ini. Jadi kata musannif, janganlah kamu menjadi orang yang dituntun oleh ketamakan dan diburu oleh hawa nafsu. Ketamakan menuntun kita. Nah, hawa nafsu itu menguasai kita. Jangan kita jadi orang seperti itu. Nah, nasihatnya. Ya. Hawa nafsu itu menguasai kita. Ya. Hawa nafsu itu memburu kita. Dan kemudian menguasai kita. Kita bercakap sudah tentang hawa nafsu yang menguasai. Menguasai akal kita, menguasai hati kita. Ya. Apabila dia menguasai akal kita, nah dia meracun akal kita. Supaya menyeleweng daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apabila dia meracun hati kita, apabila dia menguasai hati kita, dan dia meracun rasa dan perasaan kita,
supaya kita menyeleweng daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, setelah rohaniah kita menyeleweng, nanti dia akan memaksakan jasmaniah kita juga menyeleweng. Allah, Masya Allah. Nah, pintunya adalah ketamakan. Racun yang nantinya masuk melalui pintu itu adalah sombong dan takbur. Semuanya membinasakan. Semuanya merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Diperdayakan oleh hawa nafsu. Nah, itu terkait dengan apabila ia menguasai. Apabila hawa nafsu itu menguasai akal, menguasai hati kita, menguasai rohaniah kita. Diperdayakan, kita nanti diperdayakan. Apa? Ditipu oleh hawa nafsu. Nah, itu yang kita sebut tadi, dia meracun. Kita akan ditipu oleh hawa nafsu. Yang buruk dikatakan bagus, dikatakan baik. Yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala dikatakan inilah yang mendekatkan kita dengan Allah. Yang merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dikatakan itulah yang menghubungkan kita dengan Allah. Bahkan jauh lebih daripada itu. Ya. Kerosakan-kerosakan yang akan ditiupkan oleh hawa nafsu. Penyelewengan-penyelewengan yang akan ditiupkan oleh hawa nafsu kepada kita. Supaya bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Allah, Masya Allah. Jadi, diperdayakan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu memperdaya kita. Untuk melangkah ke gerbang istana raja. Untuk melangkah, ini majas ya. Untuk melangkah ke gerbang istana raja. Nah, majas ini kepada apa? Majas yang Walid sebutkan tadi. Yang buruk pada sisi Allah SWT. Tapi dikatakan itulah yang bagus. You kan? Nah, kita sedang berjalan kepada Allah. Kita sedang balik kepada Allah SWT. Kita sedang bermusafir kepada Allah. Nah, hawa nafsu memberitahu percanggahan, penyelewengan dengan Allah. Itulah yang bagus. Ya kan? Nah, istana raja itu majas. Majas Allah Subhanahu wa taala. Majas kepada kembali. Majas pada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sememangnya sedang melangkah kembali kepada Allah. Tetapi diperdaya, ditipu oleh hawa nafsu kita. Nah, sampai-sampai kita pun tidak sedar. Sedar-sedar saja mau mati sudah. Sedar-sedar saja umur 54 tahun sudah. Nah, masa umur belasan tahun, remaja, kemudian dewasa, tidak sedar. Nah, tua dekat mau mati baru sedar. Nah, itu syukur juga kepada Allah sedar ketika dekat mau mati. Jika tidak sedar langsung, umur 70 sudah. Kubur kata datanglah, rumah kata pergilah. Masih karaoke lagi, menari-nari lagi. Karaoke buka ke tadi? Buka. Masih apa, berpeluk-peluk dengan JRO lagi. Nah, ini terjadi. Sesungguhnya ini adalah hal yang terjadi. Memang wujud, memang ada. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan, menjadi apa ya? Menjadi misal, menjadi contoh kepada kita. Makhluk-makhluk manusia yang terpedaya oleh hawa nafsu. Apakah mereka tidak sedar bahwa mereka akan mati? Tahu kan? Nah, tapi tetap dalam keadaan terpedaya. Apakah mereka tidak sedar bahwa mereka berusia 70 tahun sudah? Berarti mungkin esok, mungkin lusa, mungkin apa akan kembali kepada Allah SWT dengan namanya kematian. Tahu mereka akan jual? Setiap manusia tahu bah yang namanya mati. Betul? Nah, tetap dia mau karaoke juga. Mau menari-nari. Kenapa? Karena mereka telah terpedaya. Karena mereka telah dipengaruhi. Paham tak? Terpengaruh. Nah, itu istilahnya. Allah, Masya Allah. Diperdayakan oleh hawa nafsu. Ya. Untuk ai sedang. Perkataan untuk tidak sesuai. Ai sedangkan. Untuk ai sedangkan. Ya, sedangkan mereka, yaitu kita, sedang melangkah ke gerbang istana raja. Jadi, gantikan perkataan untuk dengan sedangkan. Sedangkan mereka.
Sedangkan mereka melangkah ke gerbang istana raja. Dengan makna sedangkan mereka sedang berjalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengemis sesuatu daripadanya. Nah, mungkin dalam perjalanan itu nanti, dalam perjalanan kembali kepada Allah SWT, ya Allah ampunkanlah, ya Allah ampunkanlah, ya Allah ampunkanlah aku. Istighfar begitu, istighfar begini. Dalam masa yang sama, melakukan hal-hal yang bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Dik kerana tipu daya, dik kerana pengaruh hawa nafsu itu tadi. Boleh faham tak? Nah, itu keadaannya. Ya kan? Tahu kita sedang berjalan kembali kepada Allah. Nah, jadi di kita pun buat ibadat juga, sikit-sikit buat ibadat itu, sikit ini, sikit buat ibadat. Tapi di sisi lain, kita menyeleweng daripada Allah SWT. Ya, dalam pembahagian ilmu kita sebut, rohaniahnya menyeleweng, jasmaniahnya saja nampak betul. Apakah mungkin itu betul? Tidak mungkin kan? Faham betul? Nah, rohaniahnya menyeleweng. Tahu sedang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka juga mengukur-ngukur usia, mengukur-ngukur masa, menyebut-nyebut tentang kematian. Berarti tahu mereka sedang berjalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jasmaniahnya bagus. Ya. Jasmaniah mungkin bagus lah, kita katakan baik. Ya, tapi rohaniahnya menyeleweng. Okay? Nah, ini yang terjadi pada kebanyakan manusia. Sembahyang, puasa berlaku seperti mana biasa. Tapi rohani hanya menyeleweng. Ya? Tertipu, terpedaya, terpengaruh dengan hawa nafsu. Paham tak kita sebut? Nah, apa mungkin dalam keadaan begini ya, diterima? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Berdasarkan kepada Al-Quran sendiri. Nah, jika ini keadaannya, orang, manusia yang begini keadaannya, dia tidak akan dapat lari daripada syirik. Betul kan? Kita belajar sudah itu. Kenapa? Bukankah dia dipengaruhi oleh hawa nafsu? Nah, hawa nafsu itu nanti akan membawanya, akan mempengaruhinya, akan meracuninya, sampai dia jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Nah, apa mungkin Allah menerima syirik? Nah, pun kita belajar sudah jawabannya. Allah tidak menerima syirik di dunia. Al-Kahfi 110. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima syirik di hari akhirat. An-Nisa berapa? An-Nisa 30 lebih. Walaupun tidak ingat. Innallaha la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu dalil yang menunjukkan Allah tidak menerima syirik di hari akhirat. Dan Allah SWT juga tidak menerima syirik di dunia. Gitu kan? Nah, itu adalah fakta. Itu adalah muktamad. Nah, jika begini keadaannya, jasmaniahnya baik, tapi rohaniahnya menyeleweng. Sedang syirik itu pada dasarnya berhimpun dengan rohaniah yang menyeleweng. Nah, ini berarti ada syirik. Apa mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita menjawab tidak berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Jelas ya? Padahal, nah disebut di sana ya, untuk mengemis sesuatu daripadanya. Untuk mengemis sesuatu daripada istana yang kita istilahkan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Majaz kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Ya Allah ampunlah. Dia pun pergi umrah, dia pun pergi haji. Dia pun pergi gitu, pergi. Ini semua pergi kan? Itu keadaan manusia. Ya Allah ampunkanlah, ya Allah ampunkanlah, ya Allah ampunkanlah. Mengemis, meminta. Mengemis di situ berarti meminta. Merayu-rayu gitu. Secara tabiatnya. Apa mungkin diterima oleh Allah SWT permintaannya, rayuannya. Sedangkan dia mencampur adukkan di antara baik dengan hak dengan batil. Dia mencampur adukkan di antara hak dengan batil. Dia mencampur adukkan di antara kebaikan dengan penyelewengan terhadap Allah SWT dan Rasul. Nah, ini kita bercakap tentang kita ya.
Jangan andaikan orang lain, mungkin kita di situ. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan umur 54 tahun sudah Walid. Allah tidak menerima. Kenapa Allah tidak terima? Jasmaniah nampak baik, tapi rohaniah menyeleweng. Ada syirik di situ. Karena terpedaya, tertipu oleh hawa nafsu dan sebagainya. Nah, bayangkan. Dan sesungguhnya Walid memang membayangkan itu. Walid pikir itu. Bukan. Takut. Paham ini? Paham kau Jul? Allah subhanahu. Bagaimana? Walid tidak ada masa lagi. 54 tahun. Tidak ada masa lagi. Mau apa ya? Mau membina diri. Tidak ada masa lagi sudah. Ya kan? Oke. Nah, ini bayangkan diri kita. Kita pun sama saja. Selepas solat, ya Allah ampunkanlah dosa. Ya Allah ampunkanlah dosa kami begitu, ampunkanlah dosa kami begini, ampunkanlah begitu kan. Macam-macam yang kita doakan. Betul kan? Nah, jadi kita meminta-minta, merayu-rayu kepada Allah SWT. Dalam masa yang sama kita terlibat dengan penyelewengan. Sisi mana penyelewengan? Sisi rohaniah, kita katakan begitu. Nah, apalagi rohaniah menyeleweng, jasmaniah pun menyeleweng. Masya Allah, tabarakallah, tabarakar rahman. Allah, haula wa la quwwata illa billah. Baik kamu diberi atau tidak akan, atau tidak. Baik kamu diberi, baik kamu diterima atau tidak. Nah, itu bahasanya. Ya. Baik kamu diberi atau tidak. Diberi, diterima. Nah, kita yang mengemis tadi, dalam keadaan menyeleweng dengan Allah. Tapi kita merayu-rayu, meminta-minta begitu. Ya. Baik kamu diberi, diterima, atau tidak, tidak diterima. Dengan kerendahan dan kehinaan. Ya. Dengan kerendahan dan kehinaan maksudnya, ketika kita minta kepada Allah SWT, merayu-rayu, mengemis istilahnya di situ. Ya. Dalam kerendahan dan kehinaan. Nah, maksudnya apapun keadaan kita. Baik diberi atau tidak. Jadi kita jawab sudah tadi kan. Mana mungkin Allah kasih. Mana mungkin Allah berikan. Betul kan? Nah, Allah akan berikan kepada siapa? Allah akan berikan kepada orang-orang yang benar rohaniahnya. Benar jasmaniahnya. Betul. Nah, itu fakta. Atau mungkin rohaniahnya benar. Jasmaniahnya tidak benar. Dalam arti kata fasik begitu. Tetapi tidak sampai syirik, gitu kan? Tidak sampai mensyirikkan Allah SWT. Nah, itu mungkin Allah menerima. Allah mendengarnya. Ini berdasarkan kepada doa baginda Nabi SAW. Ya. Nah, itu kita andaikan mungkin Allah menerima, mungkin tidak. Andainya kita berpegang dengan Allah tidak menerima. Masya Allah, tabarakallah, tabarakar rahman. Kitalah orang itu. Kitalah yang berada di posisi itu. Betul kan? Nah, jadi kesimpulannya, apa? Kesimpulannya kita perlu membersihkan. Kita perlu berawalkan dengan kesadaran siapa diri kita. Seperti mana disebutkan tadi. Ya. Kita perlu membebaskan diri kita daripada diburu dan dikuasai oleh hawa nafsu dan ketamakan. Ketamakan dunia. Kita perlu bebas daripadanya. Kita perlu membebaskan diri kita daripada terpedaya, tertipu dengan hawa nafsu. Ya, yang menggabungkan baik dengan jahat itu sekali saja seolah-olah tidak ada apa-apa. Yang menggabungkan keburukan dengan kebaikan itu sekali dalam life, dalam kehidupan kita seolah-olah tidak ada hal, minyak tidak bercampur dengan air. Nah, kita menafikan pesan Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq. Nah, kan? Nah, kemudian kita merayu, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Ya Allah, berikanlah aku dalam syurga. Berilah aku syurga. Tidak mungkin.
Tidak mungkin kita diterima oleh Allah SWT. Hanya mungkin berdasarkan kepada fakta kita sebutkan tadi. Ya. Rohaniahnya benar. Cuma jasmaniahnya itu menyeleweng kerana ada kelemahan. Pun begitu tidak sampai kepada syirik. Nah, itu. Nah, seandainya syirik, kena dipengaruhi oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu, terpedaya dan sebagainya, kita sebut sudah tadi. Masya Allah, tabarakallah, tabarakar rahman. Ya. Allah tidak menerima syirik ketika di dunia. Dan Allah SWT tidak menerima apalagi syirik di hari akhirat, sampai ke hari akhirat kelak. Nah, itu adalah faktanya muktamad. Nah, di sana menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita membersihkan rohaniah kita. Secara umum, membersihkan rohaniah kita. Secara khusus, nah, penyakit racun yang namanya sombong dengan takbur ini. Betapa perlu kita buang, bersihkan, keluarkan daripada diri kita. Kemudian kata musannif, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, Nabi bersabda, apa? Asyaddu uqubatillahi azza wa jalla li 'abdihi talabahu ma lam yuqsamu lahu. Maksudnya, hukuman Allah yang paling berat bagi seseorang hambanya. Hukuman yang paling berat. Nah, babitkan secara rohaniah ya. Ini hadis-hadis yang terkait rohaniah langsung. Dalam tafsiran hadis, para muhadisnya mengatakan ini adalah hadis-hadis ruhiyah. Mereka menyifatkan begitu. Ya. Nah, ternyata hadis ini bersifat ruhiyah. Jadi pandangannya adalah pandangan secara rohaniah. Maka maksudnya, hukuman Allah yang paling berat bagi seseorang hambanya, ya, secara ruhiyah, secara ruhaniyah, ialah menuntut. Menuntut dengan maksud mahukan. Ya. Menuntut dengan maksud mahukan, berhajatkan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Ya. Allah tidak berikan itu kepada kita. Tapi kita mahu itu. Ha? Mati-mati kita mahu itu. Nah, itu merupakan hukuman yang berat secara rohaniah kita sebutkan tadi. Ini sebagai dalil apa ya? Ini sebagai dalil merujuk kepada ketamakan itu tadi. Yang kita sebut bahwa ketamakan itu adalah pintu. Ya. Ketamakan itu adalah pintu yang daripada sana masuk racun sombong, masuknya racun takbur ke dalam rohaniah kita. Nah, ini dalilnya. Ketamakan itulah yang menyebabkan kita mahu itu, mahu ini. Itu tidak memadai, ini tidak memadai. Ada sudah periuk di rumah kita, gajah pun boleh kita masak sekali. Nah, mau lagi periuk. Apa nama periuk aku pun tidak tahu, Bang. Pressure cooker. Bukan salah ya, pressure cooker itu satu keperluan. Mau kasi cepat masak kan. Mau tunggu masak daging kambing tua itu berapa lama? 3 jam, 4 jam. Rugi gas lah, itulah inilah. Jadi reasonable orang panggil ya. Ada kemunasabahannya. Nah, jadi kalau mamamu minta, abang mau pressure cooker aku belikan. Tapi mamamu tidak minta apa. Dia sendiri bilang periuk memasak gajah pun ada. Membuat apa? Aku pun lega dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan. Okey. Tapi dalam keadaan-keadaan yang bukan keperluan. Nah, ini masalahnya. Ini contohnya. Dalam keadaan-keadaan yang bukan keperluan. Tengok bagaimana hawa nafsu mempengaruhi kita. Ada sudah macam-macam periuk di rumah itu. CJ Wow Shop. Ada lagi kah sekarang program itu? Ada kan? Adakah? Masih ada? Pagi-pagi kan CJ Wow Shop itu. Bukan periuknya. Tetapi orang yang bercakap itu mampu mempengaruhi. Tahu tak? Nah, pada orang-orang yang nafsunya besar. Terpengaruh saja. Wow, ini tidak ada lagi. Hari ini sahaja. Minggu depan harga akan terpengaruh dia. Nah, duit dalam poket suaminya mungkin ada.
Tapi CJ Workshop itu pakai kad, pakai apa? Bayar pakai itu kan? Nah, aku pun tidak tahu, aku andaikan saja. Duit dalam poket suaminya kebetulan ada 500 mau bayar rotek kereta. Nah, karena terpengaruh itu dia ambil duit dalam poket suaminya, beli CJ Workshop yang namanya Periuk itu. Kan? Dengan bangganya, bang, saya beli Periuk hadiah kepada abang, dia bilang. Suaminya pun terkejut, apa hadiah Periuk kepada aku mau buat apa Periuk? Nah, bilang hadiah kepada abang. Jadi suaminya pun tersentot karena hadiah kepada suaminya, dia tersentot dia. Oh, yang bagus. Lupa dia duit 500 dalam poket itu hilang sudah. Nah, besoknya mau bayar rotek kereta, mati sudah. Ini hari mati sudah, besok perlu bayar macam mana sekalipun. Masuk tangan dalam poket, tarik-tarik, tidak ada sudah duit 500. Hilang sudah. Nah, jadi darurah lain terpaksa ditanggung. Kan? Masya Allah. Ini contoh. Contoh saja ya, tidak ada kena-mengena yang hidup maupun yang telah mati. Nah, kalau orang lelaki itu tengok apa? Orang lelaki tengok apa ya? Terpengaruh. Nah, kalau remaja-remaja macam dia orang ni, apa kamu orang tengok apa terpengaruh? Teh tarik menggigau. Teh tarik menggigau itu bukan teh tariknya, orang yang jual teh tarik itu yang memberi pengaruh besar, betul kan? Nah, jambannya saja begitu, kan? Dia pula jual ini balang teh tarik mengigaunya. Dia sepatutnya duduk di sini kan. Nah, dia pun datang duduk di sini, Itu jual teh tarik mengigau. Kan? Allah ya Allah, Masya Allah. Nah, itu drama saja, drama saja. Nah, itulah maksudnya hadis Nabi SAW tadi. Terkait dengan apa? Terkait dengan ketamakan manusia. Sebab itu para ulama dalam membahaskan apa? Dalam membahaskan keperluan hidup. Pada hakikatnya tiap-tiap orang yang Allah SWT menjanjikan hidup baginya. Hidup ya, bukan mati ya. Allah mencukupkan rezekinya. Nah, ini dalam perbahasan. Allah mencukupkan rezekinya. Yang menyebabkan tidak cukup itu adalah sesuatu yang bukan keperluan. Itu yang menyebabkan tidak cukup. Kita katakan bahwa hidupnya itu perlu kepada makan. Nah, makan mana ada orang makan sampai 10.000 kan? Nah, makan sampai 10.000 itu bukan keperluan. Nah, katakan makan itu 200, 500 lah. Makan itu 500 sebulan katakan. Kemudian apa? Yang namanya keperluan. Aku pun tidak tahu, aku tidak ada keperluan lagi dunia ini. Betul, Baju pun orang kasih, kain pun orang kasih, serban pun orang beli kasih, kopiah pun orang kasih, gigi pun orang kasih. Jadi mana apa lagi? Kalau apa keperluanmu? Tidak ada keperluan. Betul, tadi Haji Zakir daripada Pendang tanya, Ustaz, apa keperluan Ustaz? Pondok. Pondok biasa saja. Keperluan Ustaz apa? Nah, tidak ada keperluan, aku bilang. Nah, dia pun garu kepala saja. Orang hidup tidak ada keperluan. Nah, aku mau cakap apa keperluan? Menikah satu lagi, aku takut bini. Kalau dia perlu menikah seorang lagi, kau tak? Minta maaf, aku takut bini. Jadi, tidak ada keperluan kan? Nah, kereta. Baru bincang-bincang saya dengan Pak Ciki, mau kasih cantik kereta yang buruk ini, sudah. Tidak mau lagi. Kenapa? Kan tidak keperluan. Tidak ada keperluan lagi. Ya kan? Nah, kalau kita sekejap-sekejap mesyuarat Kuala Lumpur, sekejap-sekejap Johor Bahru, sekejap Melaka, nah mungkin itu keperluan. Nah, aku beli Belfire 3.0 Z, 3.0 ZX, 3.5, yang terbaru itu. Kencing pun dalam kereta itu, berak pun dalam kereta itu. Lagi bagus dia yang basuh berak kita. Ya kan? 3.5. Betul kan, Encik? 3.5 ZX. Itu terbaru, model terbaru. Segala-galanya canggih. Gitu. Macam kapal terbang saja. Berhenti, boleh masuk, berhenti, masuk, komputer cek, ada ganggu apa-apa. Tidak ada. Okay. Kan kapal terbang begitu kan? Kapal terbang bila dia landing, nanti datang teknisiannya cucuk.
Tengok saja skrin, apa yang terganggu. Mau terbang semula nanti. Daripada Penang KK mau patah balik KL. Nah, sebelum terbang balik KL, dia cek dulu, apa-apa yang terganggu. Oh, tidak ada, semua okey. Nah, dia pun macam itu juga, tahu kah? Harganya dekat 500,000, lebih 500,000 katanya. Mau buat apa? Bukan keperluan. Nah, jadi kalau ikut makan 500, ini kita bercakap orang perempuan, ya, orang lelaki kita diam dulu ya. Bedak 200. Bedak itu keperluannya orang perempuan ya. Nah, jadi kita kalau ada isteri kita minta bedak, kita kasih. Tiada duit macam mana kasih duit, kau pandai-pandai ambil tepung itu campur-campur kasih wangi-wangi kasih dia. Hah? Okey, apa lagi? Katakan apa? Kita katakanlah baju 100. Ini mana mungkin baju 100 setiap bulan, mana mungkin kan? Jadi yang namanya keperluan dalam satu bulan kita jumlah umum saja 1.500 katakan. Nah, kalau keperluanmu sebulan 1.500, cek, perhatikan Pak, tetap Allah berikan 1.500 langsung tidak langsung. Perhatikan saja. Nah, Walid rasa di kalangan kita di sini Walid yang paling besar perbelanjaan. Bini 4, anak 23, meninggal seorang tinggal 22. Paling besar apa perbelanjaan, tahukah? Nah, cukup saja, tidak pernah tidak cukup. Walid tidak pernah berhutang dengan orang kerana mau kasih anak bini makan. Tidak pernah. Tidak ada. Kalau ada pun hutang-hutang itu cerita lain. Nah, sekarang tidak ada sudah. Satu hutang pun tidak ada. Yang ada orang berhutang dengan Walid. Nah, itu banyak. Nah, kalau dia orang bayar, Walid cakap sudah ya, kalau dia orang bayar sekaligus hutang itu, yang si A bayar, si B bayar, si C bayar, campur-campur semua sekali. Nah, aku bawa umrah lah. Yang namanya muridku siapapun. Jom kita pergi umrah. Kamu orang percuma saja. Nah, kalau dia orang bayar, kamu orang doa saja, kan? Lebih daripada 200,000. Tahukah? Tapi itu semua sangkut-sangkut yang bayar, yang berhutang berlari saja. Kan? Telefon. Nah, itulah orang cakap mau pinjam manis macam gula. Mau minta balik pahit macam jadam. Kan? Okey, nah itu contoh. Ya. Dengar ya, boleh cakap. Jika keperluanmu dalam jumlah 1.500, perhatikanlah, Allah mencukupkan. Nah, tapi kenapa jadi tidak cukup begitu begini, payah begitu begini? Kerana kau mengambil lebih daripada keperluan sesuatu yang lain. Kau terlibat dengan sesuatu yang bukan keperluanmu. Nah, itu sebabnya. Tahukah? Kalau kau perlu kepada TV, nah berapa inci TV ya? TV berapa inci? Size. Nah, kita katakan 20 inci. Nah, TV 20 inci cukup kan? Oh, tidak mau. Kau mau TV yang plasma, yang tengoknya melengkung begitu TV-nya. Macam kau tengok di dalam panggung wayang, kau mau begitu, harganya 5.000, 8.000. Nah, itulah yang menyebabkan menjadi tidak cukup. Kan? Karena itu bukan keperluan. Nah, yang bukan keperluan itulah yang menyebabkan jadi tidak cukup. Dan tidak cukup itu menyebabkan terjadi kepayahan. Nah, kepayahan itulah punca kepada ketamakan. Nah, kita mau cari lebih, mau buat lebih. Nah, lebih daripada ini, lebih daripada itu. Semuanya mau lebih. Di situ. Jelas ya? Tadi oleh sembang dengan Ustaz Nak. Kami saja bertukar-tukar pikiran. Dia bercerita. Sepanjang dia buat kerja dakwah, ya, sebelum dia terlibat dengan jabatan agama, sebelum dia terlibat, dia sendiri pun tidak tahu bahawa dia buat kerja dakwah Sabah, Sarawak, itu tempat dia saja. Berulang kali, minggu ini pergi Sarawak, minggu depan pergi Sabah, itu begini begitu. Sebab itu tadi dia sebut nama-nama itu semua, dia kenal kan. Nah, Walid pun terkejut, nama itu, nama ini, nama itu, nama ini.
Orang Kedah tinggal di sini, orang Terengganu tinggal di sini, orang Pahang tinggal di sini. Tahu saja dia. Nah, betul kan? Nah, berarti dia memang menjalankan kerja dakwah. Kemudian tadi dia kasih tahu dia akan ke Sri Lanka. Dia tidak mau pergi ke Sri Lanka, tetapi tiba-tiba ada orang kasih dia tiket. Dia pun tidak tahu dari mana datang tiketnya itu untuk ke Sri Lanka. Program dakwah, program saudara baru. Nah, jadi dia menceritakan bahwa Allah memberi rezeki tidak tahu. Dia sendiri pun tidak tahu. Nah, sekarang dia bekerja dengan jabatan agama. Dia bekerja dengan jabatan agama di bawah Di bawah zakat, pejabat zakat, mu'allaf, asnaf mu'allaf gitu kan. Nah, dia kerja dengan pejabat. Gajinya 3.500 lebih. Dia ambil 1.000 saja. Yang lain semuanya diberikan kepada mu'allaf. Dia ambil 1.000 saja. Nah, itu pun dia bilang tidak habis 1.000 sebulan. Masya Allah, tabarakallah. Nampak? Nah, itulah. Nah, dia tidak tamak. Mungkin secara ilmunya, dia tidak tamak. Nah, Allah memberikan rezeki kepadanya mencukupi saja. Ya, tidak ada yang tidak cukup. Nah, dia pun 2 isteri juga kan. Nah, anak saja sikit. Nah, tidak kelang kabut, anak tidak kelang kabut dengan keuangan, dengan isteri tidak kelang kabut dengan soal keuangan, rumahnya pun tidak bermasalah dengan soal keuangannya, dia cukup saja. Sampai-sampai dia mau kemana saja silakan pergi. Urusan agama, urusan dakwah dan sebagainya. Dia baru balik daripada mana dia bilang tadi dia baru balik? Apa tadi? Thailand kah? Lupa sudah dia sebut. Baru balik saja kan? Nah, perjalanan dari sini ke Thailand ke sini, menginap dan sebagainya. Nah, dia pun tidak tahu, semuanya dibayar saja. Dia sampai-sampai pergi mau bayar, nah dibayar sudah. Makan, sudah makan, mau pergi bayar sudah. Siapa yang membayar? Allah. Perhatikan, itu caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah tinggal kita saja penuh dengan ketamakan. Selama kita penuh dengan ketamakan, selama itulah kita berada dalam keadaan yang tidak pernah cukup. Oke? Jelas? Nah, itu disebut tadi. Hukuman Allah yang paling berat bagi seorang hambanya secara rohaniahnya ialah menuntut sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Nah, memberi itu urusan Allah ya. Nah, ketika kita menuntut maukan begitu, maukan begini, maukan begitu, maukan begini, nah itulah yang kita panggil ketamakan. Ketamakan yang kita panggil berlebih dalam soal keperluan. Oh, kita hidup di zaman moden, kita kena begitu, kena begini, kena begitu. Nah, itu adalah imajinasi. Itu adalah khayalan kita. Pada hakikatnya tidak ada. Tidak ada orang yang datang ketawa kepada Walid kerana duduk dalam rumah yang kecil begitu. Pakai kereta yang buruk. Tidak ada orang yang datang ketawa. Tapi dalam imajinasi kita, nanti apa orang cakap, nanti apa orang kata, nanti... Betul kan? Nah, itu. Tidak ada orang yang datang ketawa kepada Jul, kau pakai serban Jul. Tidak ada. Betul kan? Tapi dalam imajinasi kita, sebelum Jul kau pakai serban, kau pikir nanti Mizi ketawakan aku. Nanti Rantau, nanti begitu, nanti begini. Kau pikir begitu kan? Contoh. Nah, itu saja. Artinya apa? Artinya kita lebih dipengaruhi dan terpengaruh dengan keadaan ataupun persekitaran. Bukan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Nah, itu. Ini adalah ini termasuk di dalam hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada rohani kita. Ya. Nah, disitulah kita tidak tenang, kita tidak happy, kita tidak bahagia, kita stres. Seperti kita bincang siang tadi kan. Nah, walaupun 10 kebahagiaan di keliling kita. Apa istilah Walid tadi? Happiness. 10 kebahagiaan di keliling kita. Hanya satu saja duka. Hanya satu saja yang menyakitkan, sickness. Nah, habis 10 kebahagiaan itu. Betul kan? Nah, ini keadaan kita. Kenapa berlaku begitu? Ketamakan. Paham tak? Nah, kemudian kata musannif, celakalah engkau. Betul. Nah, jika keadaan kita begini, betul kita yang akan celaka. Celaka di sini bukanlah satu makian.
Macam boleh disebut sudah. Tapi celaka di sini maksudnya suatu motivasi, satu peringatan. Ya kan? Celakalah engkau. Allah, Masya Allah, betul. Ya. Nah, jika Walid berjalan dalam keadaan yang salah, sampai sekarang umur 54. Nah, masa yang ada mungkin singkat sikit saja lagi. Nah, berarti Walid telah melalui satu masa yang penuh dengan kecelakaan. Fahamkah? Nah, itu maksud. Jika baki masa itu pun dilalui sama saja dengan apa yang telah dilalui, nah berarti Walid melalui sepanjang hidup dengan penuh kecelakaan. Cukup. Jangan kita lalui hidup itu dengan kecelakaan. Ya, kita mohon kepada Allah keupayaan, kekuatan untuk merubahnya. Ya, supaya kita tidak lalui kehidupan itu dengan kecelakaan. Nah, kecelakaan apa? Ketamakan itu adalah kecelakaan. Implikasi daripada ketamakan itu masuk di dalam diri kita, kesombongan dan takbur, itu adalah kecelakaan. Implikasi daripada masuknya takbur dan sombong ke dalam diri kita itu menyebabkan rusak hubungan kita dengan Allah, binasa hubungan kita dengan Allah. Itulah kecelakaan. Nah, pernahkah kita memikirkan kecelakaan itu sepanjang hidup kita? Paham enggak? Pernahkah kita berpikir, memikirkan sepanjang hidup kita kecelakaan itu? Nah, kita sendiri tanya diri kita, kita sendiri jawab. Di urusanmu dengan Allah. Nah, pernah bah, dulu bila 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, 20 tahun yang lalu kau pikirkan tentang kecelakaan ini, sampai sekarang kau lupakan dia, nah berarti kau sedang terpengaruh dengan apa yang menjadi kecelakaan bagimu. Betul kan? Kau sedang berenang. Di mana kita baca? Ada disebut tadi ya. Kau sedang berenang di dalam kecelakaan. Ya, tapi cuma kau tidak sadar saja. Dan inilah permasalahan. Kita sedang berenang, kita sedang makan, kita sedang minum, kita sedang pakai, kita sedang ambil, kita sedang terlibat dengan kecelakaan. Hanya kita tidak sadar saja. Ya. Kemudian kita mengemis, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga. Ya Allah himpunkanlah aku dengan Nabi. Ya Allah, mana mungkin itu terjadi? Padahal kita sedang bergelumang dengan kecelakaan-kecelakaan itu. Jelas ya? Nah, itu motivasi. Wahai orang-orang yang bodoh. Nah, kenapa kecelakaan itu terjadi? Karena kita adalah orang-orang yang bodoh. Kasar bunyinya bodoh itu, betul kan? Nah, kita sederhanakan. Apa? Jahil. Sederhana kan? Nah, padahal terjemahannya sama saja. Jahil itu bahasa Arab. Bodoh itu bahasa Melayu. Betul kan? Nah, Arab tidak sebut bodoh. Woi bodoh, tidak. Ya, ya jahil, ayyuhal jahil. Nah, itu panggilan orang Arab kepada orang-orang bodoh. Ya kan? Jadi istilah kita sederhanakan. Bodoh agak kasar. Kita panggil jahil saja. Okey? Nah, wahai orang-orang yang bodoh. Nah, kecelakaan itu terjadi kerana kita bodoh. Kerana kita jahil. Apa kebodohan yang ada pada kita? Apa kejahilan yang ada pada kita? Yang menyebabkan ketamakan yang kita sebutkan tadi itu terjadi. Berlaku kepada kita. Sampai-sampai nafsu menguasai kita. Nah, katanya tentang takdir. Oh. Kejahilan kita tentang takdir. Dan zat yang mempunyai takdir. Zat yang mempunyai, zat yang memegang takdir. Nah, itu lebih kuat tahqiq istilahnya. Ya. Zat yang mempunyai, memegang takdir itu. Pemegang takdir itu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jahil, betul kan? Kita jahil tentang takdir. Kita jahil tentang zat pemegang takdir. Kita jahil, nah, jika kita sebut dalam fakta ilmiahnya. Ya, secara struktur. Kita jahil tentang qada, kita jahil tentang qadar, kita jahil tentang takdir. Nah, kejahilan kita dalam soal itulah antara lain menyebabkan kita berdepan dengan kecelakaan-kecelakaan yang telah kita sebutkan. Padahal Allah mengingatkan kita tentang jangan jahil ini 1500 tahun lebih.
1500 tahun kita andaikan begitu kan. Allah mengingatkan kita dengan wahyu pertamanya itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dalam terjemahan bacalah, tapi dalam tafsiran belajarlah. Allah menyuruh kita belajar, tapi kita membiarkan masa itu berlalu dengan kejahilan, dengan kebodohan, kasar itu, dengan kejahilan. Khususnya tentang takdir, bilangnya di sini. Ya, tentang takdir dan zat pemegang takdir. Jadi Walid bukakan lagi. Ya. Kita jahil tentang qada, qadar dan takdir. Nah, itu lebih terbuka. Ya. Allah, Masya Allah, betul bah. Kau mau nafi apa? Tidak dapat nafi lagi bagi kita. Betul kan? Kita jahil tentang pemegang takdir itu sendiri. Yaitu zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak kenal Allah. Kita baru kenal Allah kemarin. Kita baru kenal Allah kemarin dulu. Kita baru kenal Allah SWT 2 bulan lepas. Kita baru kenal Allah SWT tahun lepas. Kita baru kenal Allah SWT 3 tahun yang lalu. Kita baru kenal Allah SWT 10 tahun yang lalu. Nah bakinya, ya Rabbi ya Karim, kita jahil. Selama kita jahil tentang Allah, kecelakaanlah paling dekat dengan kita. Bukan rahmat. Selama kita jahil tentang takdir Allah SWT, hidup kita bergelumang dengan kecelakaan. Selama kita jahil tentang qada dan qadar Allah SWT, hidup kita akan bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Nah itu hakikat. Paham Jul? Nah, syukur sekarang kita sikit-sikit ada pengetahuan. Sikit-sikit, bukan banyak. Kita mohon kepada Allah, mohon rahmat Allah. Mengampunkan dosa kita. Melimpahkan kepada kita ilmu pengetahuan. Ya, supaya kita selesai antara lain yang penting itu. Yang penting kita sebutkan tadi terkait pengajian kita. Antara lain adalah terlepas daripada jahil terhadap takdir dan terhadap zat pemegang takdir itu. Ya, supaya tidak berlaku kepada kita ketamakan. Padahal Allah menentukan sudah. Ya kan? Jadi Allah tentukan sudah. Kita yang tidak yakin, kita yang mempunyai persoalan-persoalan yang jika diukur bahaya terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak wajar untuk diungkapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bodoh itu, bodoh ini, jahil tentang itu, jahil tentang ini pada hakikatnya. Allah, Masya Allah. Nah, terus sedikit lagi. Jam berapa kita? Allah. Engkau menyangka itulah tidak boleh sihat. Jika sihat ini mau lajak saja. Ha? Kalau demam sikit-sikit itu, dia kurang sikit. Kan? Engkau menyangka bahawa orang-orang di dunia ini mampu memberimu sesuatu yang tidak ditentukan untukmu. Nah, itu bentuk kejahilan. Kontens, ya, kontens kejahilan kita. Tadi kita sebut dalam fakta yang umum, dalam bentuk yang umum. Tentang takdir, tentang Allah. Nah, itu umum. Nah, sekarang kontensnya. Bentuknya macam mana? Engkau menyangka bahawa orang-orang di dunia ini, orang-orang mungkin saudaramu, mungkin sahabatmu, mungkin temanmu, mungkin orang itu, mungkin orang ini. Nah, itu. Ya, dalam dunia ini, mampu memberimu sesuatu. Ya, yang tidak ditentukan untukmu. Padahal sesuatu itu tidak ditentukan untuk kita. Nah, jadi kerana itu kita bergantung dengan orang. Kita bertawakal kepada orang, kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada siapa yang kita rasakan dapat memberikan apa yang kita mau. Betul kan? Masya Allah, tabarakallah. Engkau menyangka bahawa orang-orang di dunia ini mampu memberimu sesuatu yang tidak ditentukan untukmu. Sesuatu yang bukan bahagianmu. Allah Maha tahu kan? Walid, kalau disebutkan tentang keinginannya, Walid pun mau pakai Mercedes. Ketika Mercedes itu keluar yang baru-baru itu, yang 350, yang Walid pun mau pakai. Tapi Allah tidak tentukan itu untuk Walid, sampai sekarang pun tidak boleh pakai. Nah, pada paham Walid, pikir-pikir balik, kalau Allah SWT mau memberikan, menentukan, Walid pakai. Nah, dia akan kasih Walid rezeki untuk itu. Betul kan?
Nah, yang datangnya rezeki yang datang tidak untuk itu, bang. Untuk makan, untuk itu, untuk ini, untuk kemurang, standby, beras habis, gula habis, itu habis. Itu saja. Tahu kan? Nah, Walid standby saja. Jika beras kita habis, Walid beras habis sudah. Halo, lori hantar selori. Standby saja, tahu kan? Nah, standby itu mampu beli beras 1 lori. Lori kecil, bah, bukan lori besar itu. Kau ni kalau aku cakap lori saja, kau nampak trailer. Kau tahu 1 trailer itu berapa? Kau mau kasih mati saja, Walid. Ya, jadi, begitu. Tahu kan? Okey. Lagi apa? Tetapi ia adalah godaan. Nah, tetapi ia apa? Ia yang konten yang kita sebutkan tadi dah. Konten yang kita sebutkan tadi. Yang masuk dalam akal kita. Yang masuk dalam hati kita. Ia adalah godaan syaitan sebenarnya. Godaan syaitan dalam bentuk apa? Bagaimana? Waswisu fi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, dia mendatangkan was-was di dalam hati kita. Apa itu was-was? Was-was artinya keraguan. Dia mewujudkan keraguan di dalam akal dan hati kita terhadap Allah. Ya? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk keraguannya? Kalau kau tidak bekerja, mana mungkin datang rezeki? Kalau kau asyik mau belajar, menuntut ilmu saja, nanti kau mau makan apa? Nah, itu bentuk-bentuk keraguan yang didatangkan. Ya kan? Walid pun pernah juga terlibat dengan keraguan seperti itu. Padahal Walid sudah melalui satu perjalanan. Cerita sudah. Daripada India mau ke Pakistan, duit tidak ada. Dan lalui sudah. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki tidak disangka-sangka. Nah, rupa-rupanya itu tidak menjadi pelajaran yang tetap dalam diri Walid. Pulang saja ke Malaysia, campur saja dengan orang dunia, puasa pun tidak boleh hari-hari sudah. Nah, puasa pagi petang buka sudah. Jadi serupa budak-budak saja. Ya kan? Nah, itu tidak boleh, ini tidak larat, itu tidak berdaya, semua. Nah, mula terlibat dengan dunia, bah, sangkut sudah. Mula fikir, bah, aku mau gini, aku mau ada kereta begini, nanti aku mau menikah begini. Nah, mula fikir sudah. Pergi kerja, tinggal mengajar, tinggal semuanya. Allah. Nah, datang lagi, ya, datang lagi apa? Itu bukan lagi pertolongan. Umumnya kita sebut pertolongan. Datang bencana daripada Allah SWT. Berlaku begitu, berlaku begini. Datin sudah syok. Ini yang aku takut mau cerita ini. Kamu orang kasih aku keluar cerita saja. Datin sudah syok kepada kita. Pandai saja dia datang. Tidur kita di hotel kita itu datang bawa buah. Dia pergi masuk basuh-basuh buah. Lain macam sudah aku rasa ini. Nah. Itu bala kan? Bala apa itu? Nah, syukur pada Allah SWT, masih ada lagi dalam kepala ini, mana boleh nanti kena tangkap. Nah, kepala fikir kena tangkap malu orang saja. Bukan takut kepada Allah SWT. Macam-macam keadaannya. Tahu tak? Nah, selain daripada itu terjadi, ini terjadi, orang tipu sana, orang bohong sini. Nah, jadi sudah. Bencana itu berlaku sudah. Sehingga apa? Sehingga patah balik di jalan Allah SWT. Baru habis semuanya itu. Baru aman. Paham ini? Nah, itulah. Tetapi ia adalah godaan syaitan. Syaitan itu mendatangkan was-was di dalam akal dan hati kita. Nah, menyebabkan kita jadi tamak. Ya. Maukan itu, maukan ini. Padahal apa yang kau mau itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya. Menjadi milikmu atau tidak. Sudah ditentukan. Itu hakikatnya. Itulah takdirnya. Betul kan? Walid pun tidak tahu, bah, mau buka pondok macam ini. Tapi itulah takdir. Sudah ditentukan begitu. Contoh. Itu contoh besar. Okey. Tetapi ia adalah godaan syaitan yang ditanamkan. Yang ditanamkan. Nah, itu ayat. Yang ditanamkan di mana? Ke dalam hati dan pemikiranmu. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur artinya hati. Dalam sudur artinya dada. Kan? Nah, kemudian dimaknakan secara secara balaghah begitu. Nah, sudur itu terus dimaknakan dengan hati saja.
Ditanamkan dalam hatimu dan dalam pemikiranmu, di dalam akalmu. Siapa yang menanam itu? Syaitan. Syaitan itu apa? Syaitan itu adalah productivity iblis. Ya, berupa racun, berupa fitnah, berupa tipu daya, gitu kan? Nah, melalui ketiga-tiganya itu iblis memasukkan ke dalam akal kita dan memasukkan ke dalam hati kita. Jelas ya? Melalui pintunya yang besar, gerbangnya yang besar, namanya nafsu. Paham gak? Nah, masukkan. Nah, akhirnya kita was-was saja. Was-was dalam soal rezeki. Tahu kita Allah memberikan rezeki, tapi kita was-was dalam soal itu. Betul kan? Tahu kita Allah menentukan jodoh pertemuan kita, tapi kita was-was dalam soal itu. Bukan kita was-was, istri kita lagi was-was dalam soal itu. Betul kan? Takut saja suaminya mau menikah lagi. Mamamu dia tidak heran, aku mau menikah lagi, Kak. Apakah dia tidak heran? Aku saja yang takut pada dia, tahu Kak? Kau senyum saja aku bilang takut mamamu. Kau tidak percaya, Kak? No. Okey, Pak. Oh, betul, Pak. Ya, betul kan? Orang perempuan kan? Nah, dia pikir jodoh itu di tangan Allah antara kita dengan dia saja. Nanti datang orang lain, oh kau yang pandai-pandai mau cari begitu. Kacau bilau sudah. Betul kan? Allah. Nah, ini bukan saja mau pukul-pukul orang perempuan, tetapi secara ilmiahnya begitu. Nah, dia mendatangkan was-was. Jadi was-was semua. Apalagi yang ketiganya apa? Ajal maut gitu kan. Nah, itu di bawah ketentuan Allah SWT. Itu pun mendatangkan was-was, tahu tak? Ya, Walid pernah berdepan dengan anak Walid lah. Almarhum Muhammad Luqman. Nah, ketika doktor panggil, doktor mau apa ya, memutuskan ventilation. Apa ya? Alat bantuan pernafasan. Nah, Walid bilang, kenapa mau putuskan alat bantuan pernafasan? Nah, doktor bilang dia ni brain, apa dipanggil itu? Brain dead. Dia sudah berlaku kematian otak, begitu berarti dia tidak ada harapan dan sebagainya. Ada harapan atau tidak ada harapan itu urusan Allah SWT. Nah, Walid bilang doktor begitu. Kau jangan mau stop. Tidak tentu pasal. Nah, jalankan saja selama Allah mengizinkannya hidup. Nah, 2 hari kemudian, baru dia meninggal. Ketika ventilation itu berjalan macam biasa, tetapi apa yang kita bilang, screen sudah menunjukkan penurunan, ya kan, pergerakan jantung, sehingga dia meniupkan nafas terakhirnya di situ. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita pikirkan, kenapa mereka berpikir begitu? Karena syaitan mendatangkan was-was di dalam hati mereka, tahukah? Seolah-olah ventilation itulah sebagai sesuatu yang menentukan hidup mati dan sebagainya. Paham tak? Nah, begitu. Jelas ya? Nah, syukur Alhamdulillah. Ketika dia datang mau menghasut Walid, Walid tidak terima. Walid pikir bahwa ini urusan mati, ini urusan Allah. Nah, serah pada Allah, biar saja. Nah, terpikir begitu. Walid tidak terpengaruh. Syukur Alhamdulillah. Paham tak? Okey, mau habiskan ini. Nah, kemudian katanya, setelah godaan syaitan ditanam dalam hati dan pemikiran kita, kita pun hanyut saja. Sesat begitu, sesat begini, menyeleweng di sana, menyeleweng di sini, rusak di sana, rusak di sini. Bukan saja rohaniah, bahkan sampai kepada jasmaniah, kita juga turut rusak. Begitu berlakunya. Ya kan? Nah, katanya, engkau bukan hamba Allah. Engkau, ketika itu. Engkau, ketika itu. Nah, ayatnya kasih stabil ya. Engkau, ketika itu. Ketika mana? Ketika menyeleweng, ketika terlibat, terpengaruh dengan godaan syaitan dan sebagainya tadi. Ya. Nah, engkau pada ketika itu bukan hamba Allah. Allah. Takut kita sekarang pun, ya. Nah, katanya engkau ketika itu bukan hamba Allah. Ketika engkau tersesat, ketika engkau menyeleweng, ketika engkau terpengaruh dengan godaan syaitan, ketika engkau berada di bawah pengaruh hawa nafsu,
Nah, engkau sebenarnya bukan hamba Allah. Sekalipun nampak kau sembahyang, kau puasa, kau buat segala ibadat yang segala ibadat itu kau lakukan. Ya. Tapi hakikatnya kau bukan hamba Allah. Itu penjelasan. Tetapi kamu adalah hamba nafsumu, katanya. Nah, hakikatnya kau bukan hamba Allah. Kau adalah hamba nafsumu sendiri. Seolahnya begitu. Ya. Hawamu. Hawa dengan makna kemahuan. Hawa dengan makna kemahuan dan keinginan yang tidak pernah habis. Itu makna hawa. Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Engkau, pada ketika itu bukan hamba Allah. Nah, pada ketika itu faham ya? Apa maksud pada ketika itu? Pada ketika kita menyeleweng itu. Pada ketika kita dipengaruhi oleh hawa nafsu. Oleh racun syaitan. Ya, dalam hati dan pemikiran kita. Nah, pada ketika itu engkau, pada ketika itu bukan hamba Allah. Nah, kalau bukan hamba Allah, hamba apa? Tetapi kamu adalah hamba nafsumu. Nah, betul. Kita pada hakikatnya hamba nafsu saja. Kalau sembahyang pun sembahyang dengan nafsu. Kalau puasa pun puasa dengan nafsu. Kalau buat apapun ibadah dengan nafsu saja. Ya kan? Nah, sisi lain kita menyeleweng. Tapi kamu adalah hamba nafsumu, hawamu, syaitanmu. Nah, disebut syaitanmu. Kenapa disebut syaitan kita? Nah, karena ketika itu kita syaitan manusia. Ya, karena ketika itu kita adalah syaitan manusia. Adakah syaitan manusia? Ya, kita baca sudah ayatnya tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Nah, jin ketika dia terpengaruh dengan iblis, dengan syaitan, nah dipanggil syaitan jin. Ya kan? Nah, manusia ketika terpengaruh dengan iblis, dipanggil syaitan manusia. Ya kan? Nah, itu istilahnya. Dalam tafsir menyebut begitu. Nah, artinya apa? Artinya kita menjadi hamba kepada syaitanmu. Nah, dengan maksud kita menjadi syaitan manusia. Sisi lain boleh juga disebut manusia syaitan kan? Nah, bunyi kasar manusia syaitan itu. Manusia syaitan itu adalah yang merogol orang, yang menyamun orang, nah itu manusia syaitan. Ya. Jadi kita bukan manusia syaitan, tapi kita menjadi syaitan manusia. Ya, paham nggak? Nah, luar manusia apa? Sembahyang, puasa, zikir, begitu. Tapi rohaniah kita, dalam rohaniah kita, syaitan. Ya kan? Syirik antaranya, khurafat antaranya. Ya kan? Menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah antaranya. Nah, mana mungkin malaikat menyeleweng, Mbak? Betul kan? Kalau rohaniah kita itu malaikat. Bersifat dengan malaikat. Tidak mungkin menyeleweng daripada Allah SWT dan Rasul. Nah, sekarang rohaniah kita menyeleweng daripada Allah SWT dan Rasul. Sifat apakah itu? Nah, jawabnya jelas sudah. Sifat syaitan. Nah, rohaniah kita syaitan. Tapi jasmaniah kita wali besar bahwa Allah. Mau letak tangan pun setengah jam. Hah? Oke. Disambung lagi apa? Tabiatmu. Begitu juga, kita bukan menjadi hamba Allah, kita jadi hamba kepada tabiat kita saja. Tabiat dengan makna, tabiat ini termasuk apa ya? Syaksiah kan? Termasuk personality gitu kan? Nah, jadi kita terjemahkan tabiat itu di sini adalah kebiasaanmu. Nah, kita jadi hamba kepada kebiasaan kita. Apa kebiasaan kita? Nah, ada orang kebiasaannya hari Minggu pergi mancing. Kan? Nah, datang hari Minggu, dia pergi mancing. Ada majelis ilmu di suraumu. Nah, dia pedulikan majelis ilmu. Dia kira mancing saja. Kan? Nah, karena itu tabiatnya. Ada itu, ada ini, ada kebaikan itu, kebaikan ini. Ada majelis zikir, ada majelis salawat. Dia pedulikan bahwa majelis zikir atau salawat. Kan? Hari Minggu dia perlu clubbing gitu. Nah, clubbing dia perlu naik motor besar-besar. Bukan salah motor ya. Naik, tapi clubbing itu naik motor besar-besar. Right to Hat Nyai. Right to Songkla. Right to Kancanaburi. Right to Segenting Kerah. Apa dipanggil itu?
Ada namanya. Nah, bawa perempuan seorang satu bersana, cantik-cantik, putih-putih. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Yang Walid sebutkan ini, Walid bukan semata-mata sebut ya. Ini cerita dan berlaku. Dan yang berlaku itu adalah kawan-kawan Walid. Paham tak? Nah, berarti Walid cakap itu adalah suatu pengalaman. Bukan Walid tu, Walid mana ada pernah ada motor besar, aku pakai sekejap dulu. Terbalik, aku tidak larat, angkat, aku jual. Tahu tak? Nah, itu saja. Kan? Right from Ipoh to Kedah. Bukit Selambau and Guar Cempedak. Itu saja. Ya kan? Ini right to Kancanaburi. Nama tempat. Oh, cantik-cantik orang. Boleh fikir orang lelaki naik motor besar pergi cari lelaki cantik-cantik buat apa? Bukan lelaki yang dia cari, buat perempuan cantik-cantik. Bawa helmet 2 biji. Baru rasa muda hidup. Astagfirullah. Nah, jadi pengalaman itu adalah pengalaman orang-orang, pengalaman kawan-kawan. Walid cerita saja, tahu tak? Jika tidak diceritakan kepada Walid, Walid pun mana tahu cerita. Walid bukan Tamil, tahu tak? Nah, kalau Tamil, aku pandai saja membuat drama, tahu tak? Ini Walid bukan Tamil, aku Melayu, Arab. Okey. Apa lagi? Tabiat tu sebut. Lagi, dinarmu dan dirhammu. Nah, Maulana Mursyid kita dia bercakap dalam bahasa Arab. Ya kan? Jadi pada menggambarkan uang, duit, dinar adalah emas, dirham adalah perak. Jadi kesimpulannya dinar dan dirham itu adalah mata wang, adalah duit. Nah, jadi kita menjadi hamba duit. Dan terjemahan kita ya, menjadi hamba duit. Betul lah, bukan menjadi hamba Allah, menjadi hamba duit. Nah, kadang-kadang sembahyang kita pun jadi macam ringan, jadi macam ni kerja perlu diselesaikan dulu, kerja perlu selesaikan dulu. Nah, kadang-kadang kita sembahyang. Dalam sembahyang pun teringat kerja lagi. Meeting, dalam sembahyang itu meeting. Jumpa orang itu, jumpa orang ini, cakap itu, cakap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai meeting. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu terjadi, itu jadi Walid daripada Walid. Tidak perlu cerita orang lain, bukan pengalaman orang. Itu Walid yang lalui. Masya Allah. Jadi, salam saja selesai meeting. Tadi dalam sembahyang daripada awal sampai salam meeting saja. Aduh. Nah, kita bukan hamba Allah, kita hamba dirham. Kita hamba kepada duit. Kita hamba kepada apa yang sedang kita kejar. Nah, menjadikan kita apa? Menjadikan kita mengabaikan perintah Allah. Meringankan dan sebagainya. Allah, Masya Allah. Nah, kemudian nasihatnya kalau sudah paham kita itu, nasihat musannif ya. Katanya apa? Berusahalah kamu, dalam teks Arabnya, berusahalah kamu wahai anak. Dalam bahasa yang sangat lembut. Dalam teks Arabnya. Berusahalah kamu wahai anak, katanya. Kata Maulana Mursyid kita dalam tarbiyah. Untuk melihat kepada orang yang berjaya. Berusahalah untuk melihat, untuk perhati, untuk tengok orang yang berjaya. Ya. Berjaya bagaimana? Berjaya rohaniahnya. Berjaya kerohaniannya. Bukan berjaya jasmaniahnya. Ya kan? Nah, perhatilah, carilah, lihatlah orang yang berjaya rohaniahnya. Sehingga engkau dapat mencapai kejayaan. Sehingga kita pun boleh melihat. Boleh membantu kita untuk mencapai kejayaan. Melalui jalan yang sudah ditempuhnya. Melalui jalan yang telah ditempuh oleh orang yang berjaya itu. Nah, kalau begitu maksudnya, berarti kita ada beberapa orang kita katakan. Beberapa generasi. Nah, pertama, sudah tentu yang berjaya adalah baginda Nabi SAW. Betul? Nah, baginda Nabi lah orang yang paling berjaya rohaniahnya. Nah, contohlah baginda Nabi SAW. Nah, mungkin kita kabur-kabur dari segi maklumat tentang Nabi. Nah, kita ada generasi kedua. Generasi orang yang paling berjaya rohaniahnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, pun kita kabur tentang maklumat para sahabat begitu begini karena kita tidak ada kesempatan untuk mengenali sahabat. Okey. Kenalilah generasi yang ketiga, generasi tabi'in. Nah, pun begitu.
Kenalilah generasi keempat, generasi tabi'in. Nah, kalau generasi keempat kita tidak dapat kenal juga kerana mungkin maklumat yang terbatas, kenalilah generasi yang kelima, generasi salafus saleh. Nah, pun begitu terbatas kita, kenalilah generasi yang keenam, yaitu para ulama. Nah, sekurang-kurangnya ini mutawatir ya, terhubung dan terhubung dan terhubung, yang kita sebutkan sebagai sanad. Nah, yang penting kau mengenali, mengambil manfaat daripada mereka. Bukan kau jauhkan diri daripada mereka. Kau tidak mengambil tahu tentang mereka. Ulama kah? Ilmu kah? Apakah kau tidak mengambil tahu? Itu kan? Kau hanya kisahkan pergi mau tarik duit, harta karun di gunung itu, di bukit ini. Nah, itu satu jenis manusia juga. Contoh boleh sebutkan. Nah, kalau orang perempuan dia tidak pergi tarik duit di gunung itu, di gunung ini, dia tarik daripada kad suaminya. Ya kan? Suaminya ada kad, dia tahu nombor PIN, nah dia tarik dari situ. Mungkin begitu kan? Nah, orang perempuan lagi senang kerja tarik-tarik duit ni, kamu orang tahu kan? Kita orang lelaki yang susah mau tarik duit ini. Okey, Allah. Sampai selesai sudah ya. Sehingga engkau dapat mencapai kejayaan melalui jalan yang ditempuh oleh mereka. Nah, para nabi sudah tentu, sahabat sudah tentu, mereka menempuh jalan sehingga mereka berjaya, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para yang mewarisi mereka, tabi'in, salafus salih, ulama. Nah, kita ada semua ini. Ada ya. Kita sedang berada di dalam posisi para ulama. Nah, ambillah manfaat daripada mereka. Siapapun sekiranya ada mereka, apalagi di depan mata kita misalnya. Ambillah manfaat. Ya, khususnya manfaat kerohanian yang kita biarkan. Begitu. Allah, Masya Allah. Itu nasihat daripada Maulana Mursyid kita. Kemudian kata Musannif, katanya lagi, sebagian daripada ulama berkata. Nah, itu kita sambung. Ya, ini malam kita lajak sudah. Nah, kata Musannif, Wallahu a'lam. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum ajma'in ya rabbal alamin. Ada soalan kah? Tidak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqimis shalah.